Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat. Untuk materi promosi kesehatan yang ketiga, kita akan belajar tentang PHBS. PHBS itu apa? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ini seringkali kita dengar ya dalam kesehariannya. Perilaku hidup sehat dan bersih itu yang seperti apa ya? Kita akan lanjutkan untuk babnya. Nah, sebelum ke sana ada sebuah pertanyaan ya, mengapa kesadaran mempraktekkan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, di kantor dan sebagainya, itu sulit dilakukan ya? Kenapa? Ya, kalau dilihat dari segi sosial, ini kayaknya PHBS ini mudah sekali ya, mudah sekali untuk dilaksanakan. Tapi ketika ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini tentu juga susah ya. Ini kenapa ya? Apalagi masyarakat kita ini adalah heterogen. Nah, kebanyakan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari itu konsekuensi yang ingin didapatkan adalah sebuah reward ya. Reward itu adalah sebuah penghargaan ya. Seorang ketika ingin melakukan suatu perubahan karena ada imbalan atau penghargaan yang ingin dia dapatkan, nah tentu akan lebih mudah ya untuk melakukan sesuatu yang ada imbalan atau ada penghargaan ya. Contohnya ketika kita akan melakukan diet sehat dan olahraga karena iming-imingnya adalah ingin sehat ya, ingin sehat, maka seorang itu akan berusaha untuk ke dokter ya, atau jalan apapun yang dilakukan agar bisa sehat ya. Apakah dia ke dokter, apakah dia melakukan diet ketat dan sebagainya. Nah, salah satu pembelajaran perilaku sehat juga berlangsung lewat observasi ya. Jadi kita sering melihat ya, banyak orang mendapatkan keberhasilan dalam menjalankan diet sehat ya, diet sehat dan olahraga. Kita menjadi termotivasi ya ketika kita melihat orang ya, ketika kita melihat orang sukses, maka kita menjadi termotivasi untuk melakukan hal-hal tersebut dan ingin mencari tahu ya bagaimana hal-hal tersebut itu dilakukan. Nah, ini individu ini akan cenderung meniru perilaku orang yang setara atau setara dengan dirinya ya, baik itu secara umur ya, umurnya setara ya, usianya ya, dan rasnya ya. Selain itu juga orang yang dianggap lebih tinggi status sosialnya ya, atau derajatnya dari individu itu akan cenderung untuk diikuti. Nah, ketika ada artis ya atau selebritis yang kita lihat ya di televisi ya, menjadi sebuah ikon gaya hidup, perilaku atau menjadi bintang iklan, hal ini dikarenakan artis semuanya banyak fans ya, sehingga akan banyak diikuti oleh idolanya. Nah, ketika perilaku ini disadari ya, timbul suatu kesadaran untuk melakukan yang baik ya, maka itu tentu akan dilakukan ya. Begitu juga ketika PHBS, kita menyadari bahwa PHBS itu penting, PHBS itu baik, maka tentu itu akan dilakukan ya, atau akan menjadi kesehari-hariannya ya untuk dijalankan. Nah, capaian pembelajarannya pada materi ini adalah: yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian PHBS; yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan tujuan dan manfaat PHBS;
Kemudian yang ketiga, nanti mahasiswa dapat menyebutkan tatanan PHBS. Yang keempat, mahasiswa dapat menyebutkan ya indikator dari PHBS. Ya, sebelum kita masuk ke pengertian ya, jadi ada sebuah survei ya bahwa proporsi rumah tangga ini melakukan PHBS ini menurut 10 indikator ya, ini di tahun 2013 ini adalah sekian persen ya, dari mulai persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan ya 87,6 ya, kemudian sumber air bersih baik adalah 82,2% ya, kemudian BAB di jamban ini 81% ya, tidak merokok 78 ya, sampai konsumsi sayur dan buah ya ini 10,7 ya, masih kecil ya konsumsi sayur dan buah. Ini adalah proporsi rumah tangga yang melakukan PHBS dengan 10 indikator ya, indikatornya adalah ini. Nah, berikutnya ini dari survei Riskesdas ya, riset kesehatan dasar di tahun 2013 itu jumlahnya 47%. Ini perilaku cuci tangan yang baik ya, yang dengan baik. Jadi ada peningkatan dari 47% menjadi 49,8% di tahun 2018. Ini adalah tentu bagus ya, ketika ada peningkatan perilaku cuci tangan yang sebelumnya hanya 47 kemudian naik menjadi 49,8%. Ya, berikutnya ini angka stunting ya di tahun 2013 ini angkanya adalah 37,2% ya. Kemudian di tahun 2018 ini menjadi turun ya, menjadi turun. Jadi menjadi turun 30,8% ya. Nah, tentu ini baik ya, karena apa? Stunting itu adalah proporsi status gizi sangat pendek ya, stunting pada balita. Ketika kasusnya turun ya, maka akan menjadi baik. Nah, ini kemudian ada perilaku buang air besar ya di jamban. Ini semakin baik ya dari survei kesehatan dasar. Di tahun 2007 ini hanya 71,1%, kemudian meningkat ya, perilakunya meningkat menjadi 82,6% ini di tahun 2013 ya. Kemudian meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 88,2%. Nah, kemudian perilaku ya menggunakan jamban yang sadar bahwa jamban itu baik ya. Ini di tahun 2013 tadinya 37,8%, kemudian menggunakan jam yang dibuang ke jamban adalah 20,1% ya. Ini kenaikan ya. Jadi 30 di tahun 2013 dari 37 menjadi 82,6% ya. Kemudian di tahun 2018 dari 20,1 menjadi 88,2%. Ini tentunya sangat baik ya peningkatannya. Ya, kemudian fakta penyakit menular ya, prevalensi malaria ini menjadi turun ya. Nah, dari 1,4% kemudian di tahun 2018 menjadi 0,4% ya. Jadi cegah malaria adalah dengan cara tidur dalam kelambu anti nyamuk ya, kemudian oleskan lotion anti nyamuk ya jika keluar malam, dan periksalah segera ke fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan ya jika demam. Ini perilakunya menjadi baik ya dari riset kesehatan dasar. Nah, dan pengertiannya PHBS itu apa ya? PHBS itu adalah perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi ya. Jadi sadar dari diri sendiri sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga mampu menolong dirinya ya pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat ya. Tidak hanya sadar terhadap dirinya ya pentingnya untuk PHBS, tapi juga aktif dalam menularkan ke masyarakat ya. Menularkan apa maksudnya? Menularkan kebaikan ya. Jadi mengerti ya bahwa PHBS itu baik dilakukan. Sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan
agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari ya dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Kemudian PHBS adalah sebuah upaya untuk menularkan ya pengalaman mengenai perilaku hidup sehat ya melalui individu, kelompok ataupun masyarakat lebih luas ya dengan jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi ya. Jadi menularkan pengalaman ya mengenai perilaku hidup yang sehat. Nah, ini adalah pengertian dari PHBS. Ya, tujuan dan manfaat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan ya, kualitas kesehatan melalui proses penyadaran ya, penyadartahuan ya. Jadi tidak hanya tahu ya, tetapi sadar ya, sadar yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat ya. Jadi ini tujuannya ya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan penyadaran ya. Kemudian manfaatnya adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan ya, sadar kesehatan, tahu yang sehat, tahu yang bersih ya, dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani ya perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan ya. Itu adalah manfaat dari PHBS ya. Hakikat perilaku ya, jadi dimulai dari pengetahuan ya, ketika tahu ya, apakah tahu atau tidak tahu ya. Kemudian kalau tahu maka sikapnya gimana ya, mau atau tidak mau ya, mau menjalankan kesehatan atau tidak mau menjalankan ya. Ketika misalnya ya diberi pengetahuan ya tentang cuci tangan yang baik dan benar, maka akan tahu ya betapa pentingnya cuci tangan yang baik dan benar dalam mencegah penularan penyakit. Nah, ini akan timbul akan menjadi tahu ya. Kemudian setelah tahu maka akan menyikapi ya bagaimana akan melakukan cuci tangan yang baik dan benar atau tidak ya, mau atau tidak mau ya. Setelah sikapnya bagus maka ini bisa timbul sebuah tindakan ya. Tindakannya adalah mampu atau tidak mampu. Mampu nggak melakukan cuci tangan dengan baik ya. Kalau ini mampu maka tentu ini akan menjadi perilaku yang baik ya, perilaku untuk mencuci tangan yang baik ya. Nah, kemudian tatanan PHBS ya. Tatanan PHBS itu ada di rumah tangga ya, kemudian ada di sekolah ya, ada di tempat kerja ya, kemudian ada di tempat umum, dan PHBS di instansi kesehatan ya. Jadi ada 5 tatanan PHBS. Nah, ini indikatornya ya, indikator PHBS di setiap tatanan tadi ya, dari 5 tatanan tadi. Yang pertama adalah indikator PHBS di rumah tangga ya. Indikator PHBS di rumah tangga ini ada 10 ya, ada 10. Yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan ya. Bagaimana persalinan ini ditolong oleh tenaga kesehatan atau ditolong oleh dukun ya. Kemudian 2, memberi ASI eksklusif ya, apakah bayi ya diberikan ASI eksklusif atau tidak. Kemudian menimbang bayi dan balita ya, apakah balita ya dan bayinya itu ditimbangkan setiap rutin ya, apakah rutin ditimbang ya. Ini indikator PHBS yang ketiga ya di rumah tangga. Kemudian yang keempat, menggunakan air yang bersih ya. Ketika menggunakan air bersih maka baik ya. Kemudian 5, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ya. Kemudian yang keenam, menggunakan jamuan sehat. Kemudian yang 7, memberantas jentik di rumah ya, nyamuk. Kemudian 8, makan buah dan sayuran setiap hari. Kemudian yang 9 adalah melakukan aktivitas fisik ya setiap hari ya, olahraga ya. Kemudian yang ke-10 adalah tidak merokok di dalam rumah ya. Syukur-syukur ini tidak merokok ya. Dan dalam situasi pandemi saat ini maka perilaku sehat ini yang berikutnya adalah memakai masker ya, karena kita ditekankan untuk mengikuti protokol kesehatan, keluar rumah ya, kemudian berkerumun ya menggunakan masker. Kemudian berikutnya adalah indikator PHBS
sekolah ya. Di sekolah yang pertama apa? Yang pertama adalah mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Kemudian jajan di kantin sekolah yang sehat ya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan mengikuti olahraga yang ada di sekolah ya. Ini ada 4 indikator PHBS di sekolah ya, dan bisa ditambahkan tadi memakai masker ya. Kemudian indikator PHBS di tempat kerja. Yang pertama ya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, kemudian aktivitas fisik ya, tidak merokok, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air bersih ya. Kemudian menggunakan air bersih, memberantas jentik nyamuk, menggunakan jamban dan membuang sampah pada tempatnya ya. Ini adalah indikator PHBS di tempat kerja ya, ada 8 indikator. Berikutnya adalah indikator PHBS di tempat umum ya, ada 8 juga ya. Yang pertama adalah menggunakan air bersih ya, kemudian menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya ya, tidak merokok di tempat-tempat umum, tidak meludah sembarangan, kemudian memberantas jentik nyamuk ya, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, kemudian menutup makanan dan minuman ya. Ini adalah indikator PHBS di tempat umum. Berikutnya adalah indikator PHBS institusi kesehatan. Nah, indikator PHBS institusi kesehatan itu ada 6 ya. Yang pertama adalah menggunakan air bersih, yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, kemudian menggunakan jamban, kemudian tidak merokok ya, kemudian tidak meludah sembarangan, kemudian yang terakhir adalah memberantas sarang jentik nyamuk ya, dan membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi ada 7 ya indikator PHBS di institusi kesehatan ya. Ya, saya kira cukup ya untuk pertemuan ketiga ini ya, PHBS ya, dari materi yang ke 10 ya, promosi kesehatan. Untuk selanjutnya silakan ikuti aktivitas yang ada di Healthy ya. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.